Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Negeri Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang yang telah bersedia hadir pada siang hari ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan kembali di tempat ini dengan penuh kebahagiaan dalam acara sosialisasi rencana tindak lanjut PKG dengan topik permainan tradisional dengan metode sport education model yang akan disampaikan oleh Bapak Guntur Dian Harnanto SPD. Selanjutnya izinkan saya sebagai pemandu acara menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian rencana tindak lanjut oleh Bapak Guntur Dian Harnanto, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa disilahkan. Selesai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini dimohon untuk Bapak Ibu berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya akan disampaikan paparan rencana tindak lanjut oleh Bapak Guntur Dian Harnanto. Kepada Bapak Guntur disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya diluangkan untuk mengikuti paparan metode SEM dalam permainan tradisional. Di sini saya mengangkat topik tentang permainan tradisional. Kenapa harus permainan tradisional? Karena dengan sekarang itu banyak
banyaknya gadget atau HP, anak-anak sekarang untuk bergerak sangat pasif. Jadi saya kepengen mengangkat permainan tradisional. Di situ latar belakang saya, yang pertama pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara relevan dengan kurikulum 2013 sebagai tujuan pembelajaran, yaitu sama-sama mengarahkan tujuan pendidikan dalam empati dimensi, yaitu tujuan jasmani, akal, rohani, dan sosial. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara sebagai fasilitator atau motivator. Yang kedua, permainan tradisional merupakan hasil budaya yang besar. Nilainya bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berkreasi, berolahraga yang sekaligus sebagai sarana berlatih hidup masyarakat, keterampilan, kesopanan, serta ketangkasan. Yang ketiga, penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model atau yang disebut SEM, yang kita nantinya akan rancang di situ di lingkungan sekolah dengan permainan tradisional. Selanjutnya, tujuan program mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid. Itu yang pertama, yaitu tujuan kenapa kita harus melakukan atau kita memilih permainan tradisional. Paling pertama seperti itu, karena anak-anak disabilitas memang untuk sehat fisik itu ada keterbatasan, karena ada yang maaf tunadaksa, tunanetra itu memang dia mempunyai hambatan fisik, tapi tidak mempunyai hambatan intelektual di situ. Jadi arahnya ke situ. Yang kedua, sehat jiwa dan sehat sosial. Itu yang kita tujuan program pertama. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat. Kita memang harus menekan anak-anak itu di dalam pola hidup sehat. Contoh kenapa? Karena anak-anak kita yang kita tahu, anak-anak autis memang tidak boleh makan minum yang sembarangan. Di itu kita harus bisa memahamkan yang pertama, orang tua, walaupun orang tua itu bukan orang tua autis, tapi dia dalam hidup sekolah pasti ada pertemanan. Dia tidak salah mengasih snack atau makanan atau minuman. Yang ketiga, pertumbuhan karakter profil wajar Pancasila. Yang keempat, kita sebagai bangsa Indonesia yang besar ini, kita wajib melestarikan budaya daerah, karena semakin ke depan budaya daerah itu semakin terkikis sama perkembangan zaman, yaitu permainan-permainan modern, dan itu sangat berdampak sekali terhadap siswa kita yang sering memegang HP. Itu sangat berdampak. Yang salah satu dampaknya adalah yang layaknya itu yang sangat berdampak. Yang kedua, dalam waktu 3 jam itu anak-anak akan mengalami obesitas seperti saya. Jadi saya kebanyakan memegang HP atau di depan layar, itu akan berdampak sekali. Jadi dengan adanya permainan tradisional ini diharapkan untuk anak-anak menimbulkan rasa semangat, terus bisa dihargai dengan kemampuannya, gitu. Ya kita harus ya di sini di sini teman-teman bisa melihat macam-macam permainan tradisional, sangat banyak sekali. Ya, yang nantinya kita akan membuat mini event yang meliputi warga sekolah kita sendiri. Berlumpur. Kalau di kita namanya apa? Jubek ya.
yang dari Batok Kelapa. Memang sulit. Nggak bisa itu. Ini mungkin Pak Daniel apa Pak? Kalau saya tahu namanya apa? Oh, pakai tarian ya. Ya, jadi ya, memang ada aturan patah kaleng. Nah, kalau di kita apa pakai sandal mungkin ya. Gitu. Tentang buku. Kalau di kita kalau tidak salah sepur apa? Mana gafu? Ya sepur dulu nyanyinya kayak du gitu terakhir. Oh. Nah ini. Itu kalau nggak salah diiringi sama musik kalau nggak salah. Tapi bukan dangdut, bukan rock. Olahraga ya Bu kalau di Malang. Rukuan. Ya ini olahraganya yang ini ya, yang kepala memegang atau menyentuh yang belakang. Sehingga saya gitu, yang nanti kita lakukan atau kita praktekkan ke anak atau peserta didik kita. Lengkok. Kalau ini tidak pernah saya. Sumpitan. Bukan dari kalau nggak salah dari biji jambu Pak, baca dulu. Biji jambu. Saya dulu gitu Pak. Jadi ada tapi isinya jambu. Jangan nanti juga jatuh di derajat. Iya sih, aku waktu tidak juga begini. Patah balik. Oh. Nah ini yang masyarakat umum dapat lonjakan. Kenapa harus seperti itu? Lompat tali kalau di kita sempitan. Ini lebih menantang kayaknya.
jagoan. Nah, kayak nebak mungkin ya. Saya tidak pernah soalnya kalau ini. Ini saya menang dulu. Pasti menang. Ayo tuh, di sana kalau baiknya. Pasti menang. Pasti menang saya. Belum tentu. Belum Belum tentu. tentu yang mau menang belum tentu. Ini di sini lobayanya saya sama ada Pak Didik, lainnya bebas mampu ya. Ya, ini tarik tambang kalau di bahasa daerah Bali, bayangan. Karena ini saya sering dimarahi orang tua saya dulu. Mungkin bisa anak ya jadi juru buat layangan itu belakang dulu. Mungkin orang tua nih sing mencang. Ketapel. Kalau di saya namanya pintangan, minggiso, pintangan. Ya, jadi gitu. Pakai kayunya, bakar kayunya jambu. Pintangan. Tapel. Dan di sini apa ya? Gimana? Tepilan. Kepilang. Tepil, tapel. Tepil. 110 loh. Melindungi. Ini biasanya dikasih waktu berapa gitu. Si yang jaga itu biar bisa terlepas. Oh, ini kemarin. Kaki seribu, kalau sekarang namanya kaki seribu ya. Bukan, kaki bantiak. Ya. Ngomong. Nah, itu betul. Mau sendal. Oh, semacam itu. Nah ini ya kita. Ini biasanya sponsornya Swallow rata-rata. Oh, sama aku ayo ini. Ini kita udah siap. Sakit itu. Itu Pak. Tapi nggak masalah. Puas. Luas. Iya. Semua berat pokoknya ini. Iya. Jadi bajunya itu disusun gitu. Yang jar tadi terus ada yang temannya nyusun batu. Tangan. Oh dong. Pati lele. Ini yang sering saya lakukan saat SD. Dipukul. Ya, dipukul tik. Tik tek tek tek. Ya, benar. Paling panjang triknya. Ada galak gendong. Ya. Ekran.
dua lubang. Lubang yang kanan dan kiri. Lubangnya ada 2. Kayak nebak gitu loh modelnya. Nah, ini balap karung yang sudah dimodifikasi. Nah, ini yang dalam. Biasanya yang larinya cepat cowok itu jadi primadona dulu di SD dulu. Daniel di sana ada juga? Di sana? Ada. Ada ya? Namanya benteng yang juga? Bantengan. Benteng yang tetap sama. Oh, ini kucing-kucingnya yang memang. Oh, dilindungi. Ya dilindungi. Biar si kucing tidak ngambil si tikus. Cuman Ini mana suruh pakai buku ini? Yang di Tusmatama itu tidak dibilang terus pas awal apa dulu itu gebok. Oh, ya sedikit muteran. pemaksaan ini. Oh, ini orang kuku itu bola handek. Eh. Ini kuku itu bola kuku. Itu ada saya. Geleng. Oh, ini saya pakai trek segini. Ambil sama lagi. Iya, Rian. Ini kami mengenai itu kayak tepuk kayak gitu boleh. Yoyo. Yoyonya itu nggak salah dulu dari kain kayaknya. Nah, sekarang sudah mulai modernisasi, sudah pakai plastik sama apa sih yang berbentuk itu lah. Itu ada yang pukul pernah dihancurkan kuat-kuatan. Sini. Oh, Karet, pakai karet kalau misalnya. itu dimasukkan di tengah itu kan ada ini. Titik ya. Simbol. Wah, Ini ibu sering kayak gitu. semacam Oh, ada yang bilang bekel. Ah, bekel. Ini bekel bukan bekel. Mulai dari itu juga terserah. Ini nggak Ada bekel. naik tuh.
Yang langsung jangan cecek. Indramayu. Ya, ini. Kalau dulu kalau nggak salah pakai batu juga Mas ya. Aku pakai aku. Iya. Aku sekolah dari sekolah. Dam. Mau dapur boleh. Dulu bisa makan gitu. Bisa jualan kan dalam Mie beda. Mie bekel. Apakah teman-teman masih bisa? Bisa. Ini terus ada HP itu paling apik itu. turnamen battle. Cuma permasalahannya di bekel di mana? Itu kita kesulitan. Shopee. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton paparan video. Kita lanjut lagi. Ini capaian dan hasil yang saya harapkan atau yang diharapkan. Yang pertama, dengan menggali bakat dan minat murid dengan keterbatasannya, kita sebagai pendidik mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, dengan arah dan bimbingan guru, murid mampu bertanggung jawab dan dalam keputusan yang dibuat. Implementasi SEM diharapkan murid mampu memiliki pengalaman serta meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar secara efektif. Yang ketiga, mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, menggambarkan sikap positif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani serta bernalar kritis terhadap tugasnya. Yang keempat, dengan mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai saran kita menebarkan rasa nasionalisme. Program dengan kemitraan mengembangkan permainan tradisional dengan penerapan SEM berbasis budaya dan yang aman, nyaman, menarik, dan bisa dinikmati semua warga sekolah. Berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program turnamen mini dengan tema permainan tradisional. Pelaksanaan turnamen ini akan dilaksanakan pada akhir semester ini atau semester 1 dengan peserta kelas mulai kelas 1 SDFB sampai kelas 12 SMA. Berarti seluruh bisa mengikuti semua ketunahan. Guru berkolaborasi dengan wali kelas merefleksi peserta, memberikan manfaat dari permainan tradisional. Aset yang kita miliki yaitu pertama manusia, yaitu kepala sekolah, guru yang sudah sarjana semua sudah linier, dan staf yang mumpuni. Yang kedua, sosial kita punya komite terus dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan, yaitu sumber air bersih, udara segar karena berada di kawasan pegunungan di lereng kita, jadi segar, selalu segar. Yang keempat, fisik, sarana dan prasarana yang mendukung, lapangan olahraga, peralatan olahraga, lahan terbuka, dan perpustakaan atau literasi. Yang kelima, finansial, yaitu kita bisa ngambil dari dana BOS, BPOP, dan dana hibah untuk melaksanakan program ini. Yang keenam, politik, yaitu koordinasi berbagai pihak dalam mendukung kebijakan guru dan suara murid. Yang keenam, agama dan budaya, hidrogen, dan menjunjung tinggi toleransi pelestarian budaya lokal. Rencana evaluasi, yaitu ini, mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, membuat perubahan pada kekurangan yang ditentukan, dan mampu meningkatkan kelebihan yang ada, yaitu memberikan angket pertanyaan atau wawancara pada pendapat umpan balik dari murid, rekan guru, dan orang tua dengan kita melakukan kegiatan SEM tersebut. Tantangan, kita tidak luput dengan tantangan yaitu kegiatan sekolah yang
bentrok dengan waktu. Jadi kita harus benar-benar nanti gimana caranya event SEM ini bisa terlaksana dan berjalan lancar. Bersama mereka seharusnya fleksibel terhadap kegiatan yang juga agenda. Dan kedua, cuaca. Karena kita sudah masuk bulan Desember, kita harus memprediksi cuaca dalam arti besok itu hujan enggak, bisa kita lihat dari Google kita, searchingnya kemungkinan. Yang ketiga, kerusakan alat dan bahan ajar yang membuat biaya pengeluaran mendadak, itu kita harus memikirkan ulang. Yang keempat, konsisten dari berbagai pihak yang selalu bersemangat dalam pencapaian tujuan bersama. Dan kegiatan bulanan, jalan sehat bersama, kegiatan semester, PLS, kegiatan tahunan, PS dan SEM, turnamen ini. Terima kasih. Sekian pemaparan saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Guntur yang setelah menyampaikan paparannya terkait rencana tindak lanjut yang telah dijelaskan berkaitan dengan permainan tradisional yang sekiranya akan diterapkan di sekolah kita sebagai bentuk pembelajaran jasmani dan fisik anak-anak, ya Pak. Mungkin bisa dilanjutkan langsung dengan sesi tanya jawab, ya Pak. Ya baik. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait paparan yang telah disampaikan oleh Pak Guntur tadi. Mungkin secara teknis nanti pelaksanaannya seperti apa, atau mungkin bisakah ini diterapkan di sekolah kita yang kebetulan sekolah kita notabene adalah sekolah pendidikan khusus dan tidak hanya melayani satu kebutuhan khusus anak-anak saja, kita juga melayani beberapa jenis ketunaan. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, Pak Daniel silakan. Terima kasih Pak Guntur sudah memaparkan materi tentang permainan tradisional. Setelah Bapak memaparkan materi ini, satu pertanyaan saja Pak. Bapak kan sudah lama menjadi guru PTOK di SMP ini. Dari sekian permainan yang ditayangkan tadi itu ada banyak ya. Kira-kira dalam konsep Bapak untuk mengadakan turnamen SEBI nanti ke depannya, dari sekian jenis permainan tradisional, kira-kira yang cocok untuk sekolah kita dan anak kita, kira-kira apa Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi, jadi nanti biar sekalian untuk menjawabnya. Dari Wahyu. Terima kasih atas kesempatannya dan pemaparan yang sangat bagus sekali tadi dari Pak Guntur. Saya cuma ada satu pertanyaan sederhana saja mengenai fasilitas dan sarana prasarana sebelum kita melaksanakan SEM ini. Bagaimana menurut Bapak? Apakah sekolah kita ini sudah memenuhi atau belum, atau mungkin ada yang masih perlu dipersiapkan atau dianggarkan begitu? Terima kasih. Baik Pak Guntur, tadi ada 2 pertanyaan dari Bapak Daniel dan Ibu Ayu. Yang pertama terkait untuk masuk ke kompetisi ya, sampai kompetisi. Kira-kira jenis permainan apa yang cocok untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang kita layani saat ini? Dan untuk Bu Ayu tadi juga mempertanyakan apakah sarana prasarana di sekolah kita ini sudah mendukung secara teknis untuk nantinya diadakan kompetisi seperti itu. Mungkin bisa dijawab sekarang Pak. Terima kasih Pak Daniel dan Bu Ayu. Pertanyaan yang hebat. Saya mencoba menjawab dengan pemahaman saya. Izin saya duduk aja ya. Jadi untuk Pak Daniel, kita sebagai guru, kita bisa biasanya melakukan
pendekatan namanya diferensiasi kalau nggak salah. Di situ kan kita harus tahu namanya konten dan proses. Jadi di diferensiasi itu kan namanya ada pengelompokan, teknik pengelompokan. Jadi di situ anak-anak itu akan kita kelompokkan. Jadi mulai dari yang punya hambatan intelektual, cacat fisik, itu memang nanti kita pisah. Contoh kayak anak yang cacat fisik, yaitu tunadarsa sama tunanetra, tidak bisa kita gabung menjadi satu yang tidak mempunyai cacat fisik, tunadarsa atau tunarungu. Jadi memang nanti kita pilah, terus nanti kita bahas bersama dengan tim yang nanti kita bentuk, dan kita bahas kira-kira dengan pendekatan diferensiasi itu contoh anak tunanetra ini pasnya untuk olahraga tradisional tentang apa? Ini nanti kita bahas setelah kita bentuk tim gitu. Terus yang Bu Ayu masalah fasilitas atau prasarana di sekolah, karena kita alhamdulillah luas kita itu 4,5 hektar, jadi insya Allah kita tidak akan kekurangan atau kesulitan tentang fasilitas, karena kita membawa konsep namanya permainan tradisional. Jadi nanti yang pertama yang kita bisa lakukan adalah di lapangan outdoor kita, di lapangan futsal, terus bisa juga di depan parkiran mobil, dan bisa juga di lokasi di pertanian yang nanti kita harus mencongkel tanah itu tadi. Jadi ada beberapa permainan yang harus terbuat dari semen, harus jadi semen, atau juga permainan yang masih harus bersangkut paut sama tanah pertanian gitu. Jadi nanti kita diskusikan setelah kita membentuk tim untuk kegiatan semi ini. Jadi nanti saya juga mohon bantuannya. Setelah ini kita akan membuat atau menyusun panitianya gimana. Jadi panitia semi itu mulai dari pembawa acara, terus panitianya juri itu juga nanti aturannya seperti apa, karena kembali lagi karena kita itu basicnya adalah sekolah luar biasa, kita mengacu pada kemampuan atau kemampuan peserta didik. Jadi nanti juri tidak harus mutlak aturan, contoh bukan sodor, jadi anak-anak bisa kita breakdown aturannya gitu. Dan kita bentuk tim-tim yang lain. Mungkin jawaban saya dari sini. Itu dulu. Mungkin ada kurang jelas bisa dipertanyakan Pak Daniel sama Bu Ayu. Sudah jelas kalau belum? Sudah? Kalau sudah Pak ya? Nah, jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kira-kira masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin yang masih perlu disampaikan? Atau mungkin ada masukan yang ingin disampaikan untuk Pak Guntur terkait mungkin nanti pelaksanaannya atau secara teknis gambarannya mungkin bisa diberikan masukan untuk Pak Guntur mungkin sebelum dibentuk panitia kan ya. Kalau nggak ada tidak ada masukan kan kita juga bingung nanti. Panitia ini kan otomatis kita harus sudah tahu, misalkan jumlah jurinya berapa, berarti kita juga harus tahu permainan apa saja yang kita pilih di situ, secara teknisnya seperti apa. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan untuk Pak Guntur ke depannya. Sudah jelas. Karena nanti kan masih dibentuk panitia, mungkin di dalam panitia itu baru Diskusikan lagi dari sini jelas. Baik, berarti nanti akan di dalam forum yang lain Pak terkait kepanitiaan nanti akan dijelaskan secara detail seperti apa terkait pelaksanaannya, teknisnya bagaimana, permainan apa yang akan kita pilih, dan nanti jurinya seperti apa, pelaksanaannya. Baik. Mungkin hanya itu saja Pak. Mungkin ada yang lainnya yang mau disampaikan ke yang
Bapak Ibu guru? Baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka alhamdulillah seluruh rangkaian acara sosialisasi rencana tindak lanjut PKG dengan topik permainan tradisional telah kita lalui bersama. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, saya ada sedikit pantun. Entah ini pantun, entah ini apa ya, puisi, saya juga kurang bisa mendeskripsikan. Berkunjung ke SLB Pembina, berbagi suka tanpa batasan. Semoga paparan yang telah tersampaikan menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama. Saya Norma Afriandari selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.